warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 9 perpajakan 2, yaitu PPh pasal 23 dan 26. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR. PPh pasal 23. Pengertiannya adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan, dan yang ketujuh penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Penerimaan penghasilan yang dikenai atau subjek PPh pasal 23 yang pertama wajib pajak dalam negeri, orang pribadi dan badan, yang kedua bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pemotongan PPh pasal 23 yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik dan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Tarif pemotongan yang pertama yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, untuk contoh perhitungannya, yang pertama yaitu cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengembalian utang. Pemotongan PPh pasal 23-nya adalah sebesar 15% dari jumlah bruto. Contohnya, PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta. PPh pasal 23 yang dipotong PT Karya Utama adalah 15% dari 80 juta, yaitu 12 juta. Yang kedua yaitu cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Contohnya, CP Perdana mendapat hadiah sebuah mobil seharga 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. PPh pasal 23 yang dipotong PT Arta Raya adalah 15% dari 200 juta, yaitu 30 juta. Yang ketiga yaitu cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Pemotongan PPh pasal 23-nya dikenakan 2% dari jumlah bruto. Contoh, PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta, termasuk PPN 1 juta. PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Pilar Utama adalah 2% dari 10 juta, yaitu 200.000. Selanjutnya, PPh pasal 26. Wajib pajak PPh pasal 26 yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Objek dan tarif pajak pasal 26 yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan.
Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang. Dikenakan PPh pasal 26, yaitu penghasilan bruto dikali 20%. Untuk yang kedua, atas penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Dan yang kedua, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dikenakan PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali dengan 20%. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu atas premi yang tertanggung kepada perusahaan di sebaik secara langsung maupun secara pialat sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Yang kedua, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialak sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Yang ketiga, atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri baik secara langsung maupun pialak sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Yang ketiga, atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali dengan perkiraan penghasilan neto dikali dengan 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Yang keempat yaitu atas penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. PPh pasal 26 sama dengan PKP dikurang PPh terutang dikali dengan 20%. Catatan, untuk keperluan perhitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan. Contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 rupiah per 1 US dollar. Perhitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 dikali 13.500 rupiah adalah 67.500.000. Penerapan tarif 20% dari 67.500.000 adalah 13.500.000 rupiah. Sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali satu pemotongan asal atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta dan kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Yang ketiga, pemotongan atas penghasilan diterima diperoleh oleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotongan pajak. Yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.